Budidaya tanaman terong dalam pot. Terong termasuk dalam kelas sayur-sayuran. Biasanya terong sering dimasak oleh ibu-ibu rumah tangga untuk sajian makanan setiap harinya. Terong mudah untuk dibudidayakan, baik di pekarangan ataupun di dalam pot maupun polybag. Harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan di pasaran. Terong atau eggplant atau Solanum melongena adalah jenis tanaman yang hidup di daerah tropis. Tanaman yang berasal dari India dan Sri Lanka ini masih satu famili dengan tomat dan kentang. Kandungan gizi yang terdapat pada terong bisa dibilang cukup tinggi, meliputi protein, kalsium, besi, fosfor, lemak, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Terong sangat baik untuk dikonsumsi karena memiliki kadar kalium yang tinggi sekitar 217 mg per 100 gram. Kalium sendiri sangat penting bagi sistem saraf dan kontraksi otot. Sedang untuk kandungan serat pada terong sekitar 2,5 gram per 100 gram, karena itu terong sangat baik untuk pencernaan. Terong memiliki berbagai macam jenis. Di antara jenis-jenis terong yang ditanam di Indonesia, beberapa di antaranya adalah terong gelatik yang sering dipakai untuk lalapan, terong Medan yang memiliki buah bulat panjang berukuran mini, terong ceraigi dengan buah yang bulat panjang ujung meruncing, terong Jepang dengan bentuk buah bulat dan panjang silindris, terong kopek dengan buah yang panjang, terong Bogor dengan bentuk buah bulat besar berwarna keputih-putihan, serta berbagai jenis terong yang lainnya. Syarat tumbuh. Terong dapat hidup dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan ketinggian 1-1200 hingga 1200 meter di atas permukaan laut dan suhu udara 22 hingga 30 derajat Celcius. Jenis tanah yang paling baik untuk tanaman terong adalah jenis lempung berpasir dengan pH antara 6,8 hingga 7,3, cukup subur, kaya akan berbagai bahan organik, dan memiliki aerasi serta drainase yang baik. Terong sangat cocok jika ditanam pada musim kemarau karena tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang cukup. Teknik budidaya. Persemaian. Untuk memperoleh hasil yang optimal, benih terong sebaiknya berasal dari benih hibrida. Benih tersebut diperam dengan menggunakan kertas basah atau handuk lembab selama kurang lebih 24 jam. Di saat yang sama, media semai kita persiapkan dengan cara mencampur tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Media tanam hasil campuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam polybag berukuran tinggi kurang lebih 8 cm dan diameter 5 cm. Pembibitan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembibitan dilakukan dengan merendam benih ke dalam air hangat selama 10 hingga 15 menit. Benih tersebut kemudian dibungkus dengan kertas basah atau handuk basah atau gulungan kain basah untuk diperam selama kurang lebih 24 jam. Sebelum disebar di atas lahan persemaian dan ditutup dengan menggunakan daun pisang atau penutup lainnya. Begitu benih mulai terlihat berkecambah, buka penutupnya dan siram persemaian setiap pagi dan sore hari. Jika dibutuhkan, pada saat pembibitan tersebut dapat pula dilakukan penyemprotan pestisida. Benih siap untuk dipindah tanamkan jika sudah memiliki daun 4 helai dengan umur sekitar 1-1,5 bulan. Persiapan lahan. Dalam fase persiapan lahan terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Membalik tanah. Balikan tanah yang akan digunakan untuk media tanam dengan menggunakan cangkul atau bajak agar lapisan tanah di bagian atas pindah ke bawah dan tanah lapisan bawah pindah ke atas. Setelah lapisan tanah dibalik, lahan tanam kemudian diairi dengan cara menggenangi lahan tersebut secara merata selama 3 hingga 5 jam. Agar pembuatan bedengan lebih mudah, lakukan pembajakan untuk yang kedua kalinya. Setelah dibajak, berikanlah pupuk dasar di atas lahan penanaman sebanyak 15 kg pupuk kandang dan 10 hingga 15 kg dolomit sebanyak untuk setiap 10 meter persegi lahan tanah. Dapat pula ditambahkan pupuk urea dengan dosis 2,5 kg, SP 363 kg, serta KCl 1,5 kg untuk setiap 10 tanaman. Pupuk NPK juga dapat diberikan dengan dosis 3 kg per 10 tanaman. Setelah mencampur tanah dengan pupuk,
Selanjutnya dibuat bedengan-bedengan berbentuk single row, yaitu satu baris satu tanaman dengan jarak tanam 75 cm. Penanaman. Buatlah lubang-lubang tanam pada bedengan sedalam 10 hingga 15 cm untuk menanam benih yang telah disemai selama 25 hari. Ciri-ciri bibit yang siap tanam adalah munculnya 3 hingga 4 lembar daun sempurna dengan ketinggian batang mencapai kurang lebih 7,5 cm. Lakukan penanaman pada sore hari setelah dilakukan penggenangan. Maksud dilakukannya penggenangan adalah untuk mempermudah pemindahan serta membantu tanaman dalam melewati masa adaptasi pertumbuhan awal. Bibit yang telah dimasukkan ke dalam lubang selanjutnya ditekan pelan-pelan ke bawah seraya ditimbun dengan tanah yang ada di sekitar lubang sebatas pangkal batang. Siramlah lubang tanam hingga cukup basah atau lembab, agar bibit yang baru ditanam tersebut terbebas dari serangan hama, berikala insektisida. Pemasangan ajir atau turus. Ajir dibuat dari bambu atau kayu dengan tinggi 80 hingga 100 cm dan lebar 2 hingga 4 cm. Ajir ditancapkan di dekat batang dan batang tanaman diikat pada ajir tersebut agar memiliki kekuatan saat harus menanggung beban yang berat yang berasal dari buah terong yang kelak dihasilkan. Pemasangan ajir dilakukan sedini mungkin agar tidak mengganggu sistem akar pada tanaman terong. Pemeliharaan. Dalam fase pemeliharaan terdapat beberapa fase dan hal yang perlu diperhatikan, seperti penyiraman. Pada fase awal pertumbuhan dan pada cuaca kering, penyiraman harus dilakukan setiap hari, baik dengan cara menyiram batang tumbuhan maupun dengan memasukkan air ke lahan tanam selama beberapa jam. Jika memasukkan air ke lahan tanam atau direndam, tanah biasanya akan tetap basah selama 3 hingga 4 hari, kecuali tanah yang strukturnya mengandung banyak pasir. Penyulaman. Penyulaman dilakukan terhadap tanaman yang mati, terserang hama penyakit, atau pertumbuhannya menjadi tidak normal seperti biasanya. Untuk melakukan penyulaman bisa dilakukan sebelum tanaman berumur 15 hari. Penyiangan. Untuk menghilangkan gulma atau rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman, dapat dilakukan penyiangan dengan cara dicabut. Penyiangan dilakukan minimal 2 kali, yakni ketika tanaman berumur 15 hari, serta 60 hingga 75 hari setelah tanam. Pemupukan. Pemberian pupuk susulan dilakukan saat tanaman berumur 21 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk ZE 2,5 hingga 3 gram, SP36 2,5 hingga 3 gram, KCl 1 hingga 1,5 gram untuk setiap tanaman. Pupuk diletakkan di pinggir tanaman dengan jarak dari pangkal batang sejauh 10 cm. Pemberian pupuk susulan kedua dilakukan pada 50 hari setelah tanam dengan menggunakan NPK Grain S15 dosis 8 hingga 10 gram per tanaman. Setelah panen yang kedua, pemupukan kembali dilakukan dengan masih tetap menggunakan NPK Grain S15 dengan dosis 10 gram per tanaman. Masa panen. Ketika umur tanaman 30 hari setelah tanam atau 15 hingga 18 hari setelah munculnya bunga, tanaman terong sudah bisa dipanen untuk pertama kalinya. Ciri-ciri dari terong yang siap panen adalah memiliki warna buah mengkilat, daging belum terlalu keras, berukuran sedang yakni tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Buah terong dapat dipanen seminggu 2 kali, sehingga dalam satu musim, total pemanenan dapat dilakukan 8 kali. Setiap tanaman biasanya berpotensi untuk menghasilkan buah sekitar 21 buah. Pasca pemanenan ke-8, terkadang masih ada tanaman yang menghasilkan buah. Namun, produktivitasnya mulai turun baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.